Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang suhu dan pengukuran. Definisi suhu atau temperatur adalah kondisi suatu sistem yang berada dalam kesetimbangan termal. Ya, ketika badan tubuh itu memiliki suhu 36 derajat Celcius, ya, kepala badan kita itu sebenarnya dalam kondisi termal, yaitu setimbang. Ketika kalian punya motor yang habis dipanasi, pada bagian mesin dia suhunya dipegang panas, itu berarti terjadi perpindahan kalor dari mesin ke tangan. Nah, itu terjadi karena suhu yang ada di dalam mesin itu lebih panas, lebih tinggi, maaf. Nah, secara kualitatif suhu adalah ukuran seberapa panas dinginnya suatu benda. Biasanya dinyatakan dengan panas, hangat, sejuk, dan dingin, dan dapat dirasakan karena adanya reseptor panas dan dingin yang terdapat pada permukaan kulit. Biasanya seperti itu, bisa kita rasakan, oh panas pada kulitnya. Nah, contohnya ini, itu ada 3 gambar, mohon maaf itu kurang geser tadi. Itu ada air es, air sumur, dan air panas. Ketika kalian mencelupkan tangan kiri di es misalkan, ya, itu tentunya apa yang dirasakan? Tentunya terasa dingin. Kenapa? Ya, karena kalor akan mengalir dari tangan ke air es dengan cepat. Nah, kalor yang mengalir tadi itu akan menyebabkan tangan kita menjadi terasa lebih dingin. Nah, sedangkan di air sumur yang tidak terlalu dingin, dia tetap akan terasa sejuk, ya. Biasanya kalau kita bayangkan, biasanya rasanya sejuk. Mungkin beda kalau air sumurnya sumur yang di daerah Katulistiwa, ya. Itu suhunya bisa 30 derajat, ya. Tapi biasanya walaupun dia di Katulistiwa, dia tetap biasanya akan terasa lebih sejuk karena suhu air biasanya itu di bawah suhu normal, yang di bawah suhu manusia. Tapi ketika dicelupkan di tangan kanan, kita celupkan di air panas, maka yang terjadi adalah sangat panas, ya. Kalor akan berpindah dari tangan kanan ke tangan kiri, dari air ke tangan. Itu kalau kita satu persatu. Gimana kalau kita celupkan dua-duanya? Misalkan tangan kiri di misalkan kita kondisi normal, ya, kemudian tangan kiri di air dingin, tangan kanan di air panas, ya. Misalkan, ya, nah, misalkan di sini tangan kiri kalian, yang sebelah sini itu tangan kanan. Kita dicelupkan bareng, tentu tangan kanan terasa dingin dan tangan kiri terasa panas. Kemudian itu kan yang pertama, ya, yang pertama. Terus yang kedua tangan dicelupkan ke air sumur. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah tangan kanan yang tadinya itu dicelupkan ke air es, dicelupkan lagi ke air, terasa malah sejuk. Sedangkan air dingin ketika dimasukkan ke tangan kiri, masukkan ke air sumur, ya, pada sini, ya, yang terjadi apa? Kok hangat ya udaranya, padahal kan suhunya sama. Nah, ya, jadi kita bisa merasakan panas dan dingin, tapi tangan kita ternyata tidak standar, ya, tidak apa ya, tidak relevan jika mengatakan sejuk atau dingin. Terus apa yang harus dilakukan, ya? Tentunya kita membutuhkan alat yang standar, alat yang bisa diakui kebenarannya. Nah, yang disebut dengan termometer. Nah,
Alat ukur suhu atau alat ukur derajat panas suatu benda disebut dengan termometer. Ya, tingkat panas suatu benda dinyatakan dengan derajat. Ya. Nah, suhu adalah suatu barang pokok yang menyatakan suhu derajat benda. Pengukuran suhu tubuh parameter penting untuk menentukan ada tidaknya kelainan fisiologis dalam tubuh. Nah, ini maaf tulisannya nggak kelihatan, tadi itu seharusnya kelihatan ya. Mungkin karena beda, yang satu di handphone, yang satu lagi di laptop. Kalau yang di laptop ini itu tulisannya jelas sebenarnya. Ya. Itu yang kayak huruf Latin itu sebenarnya tulisannya adalah itu suhu tubuh ya. Nah, suhu tubuh meningkat itu terjadi infeksi ya, demam, kemudian ada kelainan metabolisme. Misalkan kalian ada kenaikan suhu, itu biasanya terjadi infeksi apapun, bisa infeksi virus, infeksi bakteri ya. Kalian itu akan merasakan suhunya itu meningkat ya. Ya ini memang saya ambil karena memang pas sama lagi musim corona ini ya. Oke, lanjutkan. Nah, berikutnya adalah bagian-bagian termometer. Nah, secara umum ya, termometer itu ada pipa kaca yang berpilar, kemudian bagian bawah membesar berserta sebagai reservoir atau cadangan, dan bagian luar terdapat skala penunjuk suhu dan zat cair pengisi termometer yaitu air raksa atau alkohol. Ya. Kenapa sih harus alkohol? Kenapa? Nah ini harus kalian ingat ini. Nah ini sifat termometer yang memiliki ya, maaf ini ketutupan ya, harus dimiliki zat cair pengisi termometer adalah volume zat cair harus dapat berubah secara nyata terhadap perubahan panas benda. Nah makanya yaitu harus mudah mengalami perubahan bentuk, perubahan volume. Kalau enggak ya enggak kelihatan nanti. Kenapa sih harus air raksa atau alkohol? Kalau ukur suhu tubuh manusia ya, si termometrik yang seharusnya dimiliki zat cair fungsi termometer adalah volume zat cair harus dapat berubah ya. Nah, kelebihan dan kekurangan termometer air raksa, dia tuh pembayaran teratur, warna mengkilat, mudah dibaca, harga relatif mahal. Sedangkan alkohol ya tidak pernah sulit untuk membaca skala, tapi dia harganya murah. Nah, lalu satuannya skala termometer kan ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Saya rasa kalian tahu. Nah juga dengarnya. Mungkin sampai sini dulu, ada yang bisa ditanyakan atau bagaimana?